Halo adik-adik teman belajar online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester Matematika Wajib kelas 12 semester 1. Soal nomor 1, limas beraturan T KLMN mempunyai panjang rusuk KL sama dengan 8 cm dan panjang rusuk LM sama dengan 6 cm. Jika tinggi limas 10 cm, hitunglah jarak titik T terhadap titik K. Kita akan gambarkan untuk bentuk limasnya seperti ini, yaitu limas TKLMN, panjang KL 8 cm, panjang LM 6 cm, dan tinggi limasnya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik T terhadap titik K, berarti yang ini. Yang pertama, kita akan mencari panjang KM terlebih dahulu, yaitu akar dari KL kuadrat ditambah dengan LM kuadrat. Ini berlaku triple Pythagoras. Kita akan masukkan angkanya sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Sama dengan akar 8 kuadrat adalah akar 64. Ditambah dengan akar 36 sama dengan akar 100. Maka akar dari 100 sama dengan 10 cm. Jadi untuk panjang KM yang di tengah ini adalah 10 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang KO, yaitu adalah setengah dari panjang KM. Sama dengan setengah dikalikan dengan 10, yaitu 5 cm. Selanjutnya kita akan mencari panjang TK dengan cara kita menggunakan triple Pythagoras, yaitu dari akar KO kuadrat ditambah dengan akar dari TO kuadrat. Sama dengan panjang KO adalah 5 cm. Jadi akar 5 kuadrat ditambah dengan akar 10 kuadrat. Akar 5 kuadrat adalah 25 dan akar 10 kuadrat adalah 100. Maka hasilnya adalah akar 125. Jika kita sederhanakan, akar 125 adalah 5 akar 5 cm. Jadi jarak titik T terhadap titik K adalah 5 akar 5 cm. Balok PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk PQ sama dengan 18 cm. Kemudian panjang QR sama dengan 12 cm. Dan panjang RV sama dengan 8 cm. Titik A terletak di tengah rusuk VW. Hitunglah jarak titik P terhadap titik A. Kita akan gambarkan bentuk baloknya seperti ini. PQRS TU VW. Kemudian panjang rusuk PQ yang ke depan 18 cm. Kemudian QR adalah 12 cm dan RV-nya itu panjangnya 8 cm. Kemudian titik A terletak di tengah rusuk VW. Hitunglah jarak titik P terhadap titik A. Sebelumnya kita akan mencari untuk panjang PO itu dengan cara akar dari PS kuadrat ditambah dengan akar dari SO kuadrat. Itu sama dengan PS panjangnya adalah 12 cm dan panjang SO adalah setengah dari PQ, yaitu 18 dibagi 2 adalah 9. Jadi akar 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Akar 12 kuadrat adalah akar 144 dan akar 9 kuadrat adalah 81. Dijumlahkan sama dengan akar 225. Akar 225 sama dengan 15 cm. Jadi untuk panjang PO adalah 15 cm. Selanjutnya setelah kita dapatkan panjang PO, kita akan mencari panjang PA. Dengan cara akar dari PO kuadrat ditambah dengan AO kuadrat, yaitu sama dengan PO sudah kita dapatkan 15 cm. Kemudian panjang AO adalah panjangnya sama dengan panjang VR, yaitu 8 kuadrat. Kemudian kita jumlahkan, 15 kuadrat adalah 225 dan 8 kuadrat adalah 64. Akar 225 ditambah 64 itu sama dengan akar 289. Maka akar 289 adalah 17 cm. Jadi jarak titik P terhadap titik A adalah 17 cm. Di suatu kelas terdiri atas 30 siswa.
Tinggi rata-rata siswa perempuan 158 cm dan tinggi siswa laki-laki rata-ratanya 168 cm. Jika tinggi rata-rata keseluruhan siswa dalam kelas tersebut adalah 165 cm, banyak siswa perempuan adalah, kita akan menggunakan rumus rata-rata gabungan, yaitu sama dengan jumlah anggota A dikalikan dengan rata-rata anggota A ditambah dengan anggota B, NB, dikalikan dengan rata-rata anggota B dibagi dengan keseluruhan jumlah NA dan NB. Kita akan tuliskan untuk siswa perempuan itu lambangkan dengan NA, kemudian untuk jumlah siswa laki-laki adalah NB. NA ditambah NB itu sama dengan 30. Kemudian kita akan ubah menjadi NB sama dengan 30 min NA. Selanjutnya untuk X adalah tinggi rata-rata siswa perempuan, yaitu sama dengan 158. Dan untuk tinggi rata-rata siswa laki-laki kita lambangkan dengan XB sama dengan 168. Kemudian untuk tinggi rata-rata keseluruhan siswa atau X rata-rata gabungan yaitu sama dengan 165. Setelah kita dapatkan, kita akan masukkan ke dalam rumusnya. Maka kita akan masukkan nilainya rata-rata gabungan yaitu 165 sama dengan untuk jumlah siswa perempuan akan kita cari dikalikan dengan rata-rata tingginya adalah 158. Kemudian ditambah dengan untuk NB-nya sudah kita ubah menjadi 30 dikurang NA dikalikan dengan rata-rata tinggi siswa laki-laki yaitu 168 dibagi dengan jumlah siswa yaitu 30 siswa. Kemudian kita akan kalikan silang, 30 dikali 165 adalah 4950. 158 dikali NA adalah 158 NA. Kemudian untuk 30 dikalikan dengan 168 adalah 5040 dikurang dengan NA dikalikan dengan 168 adalah 168 NA. Selanjutnya kita akan pindah ruaskan untuk angka ke sebelah kiri. Maka dituliskan 4950 dikurang dengan 5040 itu sama dengan 158 NA dikurang 168 NA sama dengan negatif 90 sama dengan negatif 10 NA. Maka banyaknya siswa perempuan atau NA itu sama dengan negatif 90 dibagi 10 adalah 9 orang. Suatu pertemuan dihadiri oleh 14 orang. Jika seluruh peserta pertemuan saling berjabat tangan, jabat tangan yang terjadi itu sebanyak, ini adalah soal tentang kombinasi, karena saat kita berjabat tangan itu tidak ada urutannya. Maka banyaknya jabat tangan adalah 14 kombinasi 2. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus kombinasi yaitu 14 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 14 dikurang 2 faktorial sama dengan, kita akan sederhanakan untuk 14 faktorial kita kalikan hingga 12. 14 dikali 13 dikali 12 faktorial. Kemudian untuk yang bawah, untuk 2 faktorial kita jabarkan 2 dikali 1. Dan yang 14 kurang 2 faktorial adalah 12 faktorial. Selanjutnya kita akan coret untuk 12 faktorial itu dibagi dengan 12 faktorial. Untuk 14 dapat kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 7. Jadi angka yang tersisa adalah 7 dikali 13 sama dengan 91. Jadi jabat tangan yang dapat terjadi itu sebanyak 91 kali. Soal selanjutnya, saat ulangan, siswa hanya diminta mengerjakan 8 dari 12 soal yang tersedia. Jika soal nomor 1 sampai 4 itu harus dikerjakan, banyaknya komposisi soal yang mungkin dikerjakan siswa ada. Jika nomor 1 sampai 4 itu harus dikerjakan, maka sisa dari 12 adalah 8. Dan dari 8 itu ada sisanya 4 yang harus dikerjakan. Sehingga kita gunakan 8 kombinasi 4 sama dengan kita akan jabarkan untuk 8 faktorial yaitu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dibagi dengan 4 faktorial dikalikan dengan 8 dikurang 4 yaitu 4 faktorial. Selanjutnya kita akan sederhanakan 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Maka yang tersisa adalah 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5
dibagi untuk 4 faktorial yang di bawah akan kita jabarkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Selanjutnya kita akan sederhanakan dengan cara mencoretnya. 6 kita bagi dengan 2 dan 3. Selanjutnya untuk 8 kita bagi dengan 4, maka sisanya adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2 dikali 7 dikali 5. Itu sama dengan 70. Jadi banyaknya komposisi soal yang mungkin dikerjakan siswa ada 70.